Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan dispenser galon bawah. Untuk keluhan dari dispenser ini, air dinginnya ini tidak keluar. Lampu indikator berkedip-kedip menandakan proses pendinginan berlangsung. Oke, saya lakukan pengetesan, saya keluarkan. Air dinginnya tidak keluar. Namun air normal kondisinya tidak ada masalah. Air panasnya pun tidak ada masalah. Jadi permasalahannya hanya di bagian air dinginnya yang tidak mau keluar. Ini adalah dispenser galon bawah. Jadi untuk peletakan galonnya di bawah dan proses pengisiannya menggunakan sistem pompa. Oke, kita akan analisa di mana kerusakan pada dispenser ini. Saya akan lakukan pengecekan. Saya balik dulu, kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang bisa kita lihat ada 3 tombol. Yang mana tombol paling atas itu adalah tombol panas. Yang warna biru tombol dingin. Sedangkan tombol yang paling bawah ini adalah tombol temperatur panasnya, ingin yang low watt atau yang normal. Untuk modelnya bisa kita lihat di tabelnya, yaitu SWD 72EHLBK. Untuk kondisi seperti ini, saya cek di bagian kondensor, mantap, terasa hangat, menandakan proses pendinginan tidak ada masalah. Namun pada pipa balik di bagian mesin kompresor terdapat gumpalan salju yang cukup tebal. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa terjadi pengeblokan di tabung pendinginnya, sehingga air dinginnya tidak bisa keluar karena tertutup oleh gumpalan es. Oke, kita buka dulu di bagian kap modul pengendalinya ini. Ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk bentuk modul pengendalinya seperti ini. Dan jenis dispenser ini menggunakan sistem termistor yang biasanya kerusakan seperti ini akibat termistornya error atau tidak bisa berfungsi dengan normal. Oke, saya matikan dulu. Untuk proses pendinginan, saya akan lakukan pengecekan. Yang pertama, saya cek di bagian soket termistornya ini. Ini adalah termistor untuk dinginnya. Saya akan lakukan pengukuran apakah termistornya ini berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk melakukan pengecekan, kita gunakan multitester di skala 1 kilo. Pada video saya sebelumnya, untuk ukuran termistornya ini standarnya yaitu 40 kilo. Jadi saya akan lakukan pengukuran apakah termistornya ini berfungsi atau tidak. Kita bisa lihat nanti dari nilai hambatan. Oke, saya lakukan pengukuran. Wah, benar teman-teman ya. Ternyata tidak sampai 40 kilo. Artinya termistornya ini memang sudah rusak. Dari pengukuran, saya nyatakan termistornya ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi.
Jadi alangkah baiknya dilakukan pergantian termistor baru. Namun untuk pergantian termistor tidak bisa langsung kita ganti. Kita harus cairkan terlebih dahulu bongkahan esnya ini, sehingga pada saat proses pergantian nanti menjadi lebih mudah. Karena bongkahan esnya ini sangat tebal dan itu sangat menyulitkan kita nanti dalam hal proses pergantian. Oke, saya kembalikan saja termistornya dan saya biarkan dulu dalam beberapa hari. Saya siapkan dulu spare partnya ini, yaitu termistor yang baru, dan biarkan dispenser ini kita matikan dan akan cair dalam beberapa hari. Selanjutnya tinggal kita lakukan pergantian termistor yang baru. Oke, saya tutup kembali dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah kita siapkan termistor penggantinya. Oke, jadi kesimpulannya untuk kerusakan seperti ini yaitu kerusakan di termistor. Nah, ini untuk lampu indikator dinginnya padam, artinya proses pendinginan tidak berlangsung. Oke, kita tinggal dulu ya. Baik, teman-teman, setelah 1 minggu kemudian saya kembali dan saya sudah siapkan termistor pengganti. Nah, ini termistornya. Untuk harga termistornya sekitar 80.000 plus ongkir ya kurang lebih sekitar 140 atau 150 ya, tergantung toko. Oke, langsung saja saya akan lakukan pergantian. Untuk keran air dinginnya keluar, air normal juga, air panas keluar. Dan ini kondisinya bisa keluar karena proses pendinginannya sudah kita matikan dan pembekuannya juga sudah mencair. Oke, sekarang kita lanjut untuk melakukan proses pergantian. Oke, saya cabut dulu sumbernya ya. Kita langsung lakukan pergantian termistor yang baru. Untuk melakukan pergantian termistor ini ada banyak bagian yang harus kita buka ya. Yang pertama kita buka dulu kap di bagian modul pengendalinya ini. Dan nanti di bagian depan juga sepertinya harus kita buka. Oke, kita simak dulu cara proses pembongkaran pergantian termistor dispenser sub galon bawah ini. Oke, saya lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Di bagian kondensor kita buka. Ada beberapa skrup yang harus saya lepas juga di bagian pipa kondensornya ini. Dari sini nampak kabel termistor masih kondisi terikat menggunakan kabel tis. Ini kita potong dulu kabel tisnya supaya kita bisa menariknya nanti. Dan untuk pergantian termistor nampaknya dilakukan dari belakang. Ini sangat sulit. Jadi kita harus bongkar lagi di bagian depan.
karena posisinya betul-betul sempit dan memang harus dari depan ini untuk melakukan pelepasan termistor. Oke, saya mundurkan dulu supaya lebih mudah dalam hal proses pembongkaran. Di bagian belakang atas terdapat 2 skrup yang harus kita lepas. Kita akan lepas dulu penutup atasnya ini. Oke, sudah terlepas ya. Penutup atasnya sudah terlepas. Selanjutnya kita beralih ke bagian keran-kerannya ini, harus kita amankan. Selanjutnya kita akan lakukan pengurasan terlebih dahulu untuk sisa air yang ada pada unit ini. Baik, setelah kita lakukan pengurasan, selanjutnya di bagian pintunya ini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Terutama di bagian bawah ada 3 skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu supaya pintu ini bisa terlepas. Jadi dengan melepas bagian pintu ini, maka kap di bagian depan akan terlepas juga. Nah, seperti ini ya. Sudah kita lepas. Oke, selanjutnya untuk kap bagian depannya ini baru bisa kita lepas. Namun sebelumnya ada skrup yang tersembunyi di bagian belakang. Ini harus menggunakan obeng panjang. Karena apabila ini tidak kita kendorkan, maka kapnya tidak terlepas ya, teman-teman. Nah, di bagian sini ada skrup sebagai penguncinya. Dan harus kita kendorkan. Oke, saya rasa cukup itu saja. Ada 2 skrup. Dan apabila sudah kita kendorkan, baru kita bisa melakukan pelepasan kap bagian depan.
Di sini ada kabel untuk lampu di bagian depan, itu harus kita kendorkan terlebih dahulu. Oke, sudah terlepas ya. Dan nampak terlihat posisi termistor pengkabelannya. Jadi mudah kita dalam hal melakukan pergantian. Nah, ini ya. Ini kabel termistornya masuk menuju ke tangki. Sebelumnya jangan lupa kita tandai terlebih dahulu posisi kedalaman masuknya ini. Sebelum kita lakukan pembongkaran, baiknya kita tandain, karena ini sangat mempengaruhi nanti dalam hal pemasangan. Ini ada kabel tis yang harus saya potong terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita bisa tarik saja. Di sini ada seperti plastik pengunci ya, harus kita lepas. Nah, ini penguncinya kita lepas. Kemudian kabel termistor bisa kita keluarkan. Oke, jadi kita memiliki patokan kedalaman, dan itu wajib ya, jangan sampai tidak sesuai pemasangannya nanti. Ini ujung soket termistor kita lepas, namun untuk proses pelepasan kabel termistor ini kita harus buka lagi ya bagian panel pengendalinya ini, karena di bagian belakang itu kabelnya itu diikat ya, jadi tidak bisa kita tarik. Nah, ini ya kabelnya diikat. Jadi kita putuskan saja untuk kabel tisnya ini. Baru kita bisa menarik kabel termistornya ini keluar. Oke, ini termistor yang saya vonis rusak, sudah ada tandanya. Jadi masuknya nanti harus seperti ini ya, jangan kurang lebih sekitar 5 jari. Oke, saatnya kita akan lakukan pengecekan apakah termistornya ini benar-benar rusak atau tidak. Mari kita bandingkan dengan termistor yang baru penggantinya. Nah, ini termistor penggantinya, kode partnya juga sudah ada di kemasan, bisa digunakan untuk berbagai
tipe ini. Oke, saya akan lakukan pengukuran berapa nilai hambatannya ini. Apakah termistor yang lama itu berubah nilai hambatannya atau tidak. Dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa termistor yang rusak itu seperti apa. Oke, saya kalibrasi terlebih dahulu di skala 1 kilo. Ini kacanya saya kasih pelumas supaya lebih jelas ya, tidak buram. Oke, sepertinya sudah nampak lebih baik. Selanjutnya saya akan lakukan pengukuran termistor yang lama. Saya ukur standarnya itu 40 kilo ya. Oke, benar ya, 40 kilo untuk nilai hambatannya termistor yang lama. Jadi sepertinya masih baik apabila diukur secara manual seperti ini. Namun kenyataannya apabila difungsikan tidak berfungsi dengan baik. Untuk termistor yang baru, berapa nilai hambatannya? Sama ya, 40 kilo. Nah, jadi yang lama maupun yang baru apabila diukur ya sama-sama 40 kilo. Namun termistor yang lama tidak bisa berfungsi. Oke ya, jadi jelas ini. Termistornya ini rusaknya tidak telak, tidak konslet. Pada video saya sebelumnya, saya pernah lakukan pergantian termistor seperti ini. Namun saya ukur itu hubungan singkat. Oke, ini termistor yang baru akan saya pasang saja. Ya, ini ya. Saya akan pasang pada unit yang baru. Oke, namun sebelumnya kita beri tanda pada termistor yang baru ini sesuai aslinya. Tingkat kedalaman masuknya harus benar-benar sama. Jadi banyak teman-teman yang mungkin bingung setelah dilakukan pergantian termistor, mengapa mesin kompresor tidak mati-mati? Nah, di sini jawabannya ya teman-teman. Apabila kita memasukkannya ini kurang dalam, maka sensor termistornya ini tidak bisa bekerja sesuai dengan ketentuannya, yaitu tidak akan bisa mematikan mesin kompresor karena suhunya itu tidak tercapai. Maka dari itu, apabila kita ingin memasang harus sesuai dengan aslinya, dan partnya itu harus sama juga nilai hambatannya, yaitu 40 kilo. Jadi tidak bisa diganti dengan termistor sembarangan yang beda memiliki nilai hambatan. Baik, saya pasangkan termistor yang baru. Kemudian jangan lupa diikat agar tidak terlepas. Sedangkan penguncinya juga kalau bisa dipasang, kalau tidak terpasang juga tidak masalah ya.
Yang penting itu kedalamannya pas. Oke, selanjutnya tinggal saya rapikan dulu semuanya setelah termistor terpasang. Baik, teman-teman, ini sudah saya pasang, saya rapikan, dan seperti ini sudah saya tutup semua, tinggal saya rapikan. Saya sekrup kembali. Saatnya kita akan lakukan pengetesan. Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Lampu indikator yang panasnya berkedip-kedip menandakan proses pemanasan berlangsung. Air pastikan keluar semua pada keran-kerannya ini. Untuk indikator panas berkedip proses pemanasan, yang dingin masih off karena kita matikan. Kemudian kita nyalakan ya. Proses pendinginan, maka lampu indikatornya pun akan berkedip-kedip. Nah, jadi di sini proses pemanasan dan pendinginan berlangsung. Kita lihat apakah akan berhenti berkedip. Kedua lampu ini menandakan proses pemanasan dan pendinginan sudah selesai. Oke, kita tunggu dulu ya sampai lampu indikatornya ini tidak berkedip. Sambil saya kembalikan ke posisi semula. Nah, jadi pemasangan termistornya sudah saya tunjukkan, dan kita lihat hasilnya apakah normal kembali. Baik teman-teman, setelah 2 jam kemudian kita lihat lampu indikator keduanya sudah berhenti berkedip, artinya mantap ya. Pemanasannya juga mantap, pendinginannya juga mantap. Selanjutnya kita uji bagaimana hasil airnya. Ya, airnya bisa keluar dan tidak ada salahnya saya cicipi. Wah, terasa dingin teman-teman ya. Mantap ini. Untuk air dinginnya mantap ya, terasa banget. Kemudian untuk air panasnya oke, kepulan hawa panasnya sudah keluar, menandakan proses pemanasannya pun mantap. Nah, ini lampu indikatornya berkedip-kedip, jadi proses pemanasan dan pendinginannya berlangsung kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.